Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau adalah Bapa yang sangat baik bagi kami. Engkau selalu memberi kami rezeki yang berlimpah dan mengampuni segala salah dan dosa kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, rapilah kami semua dengan Roh Kudus, agar hamba sebagai pewarta dapat mewartakan Injil dengan baik. Dan semoga umat-Mu yang mendengarnya mampu memahaminya dan mampu melaksanakannya di dalam kehidupan hariannya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci Matius, bab 6, ayat 7-15. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Berdoa berarti membangun relasi atau hubungan dengan Allah Bapa. Kita berkomunikasi dengan Allah di sorga, atau Allah berkomunikasi dengan manusia. Nah, inilah yang disebut dengan doa. Di dalam Injil Matius, kita mendengar bahwa Yesus mengajarkan doa kepada para murid-Nya. Dan doa Yesus ini amat luar biasa. Mari kita melihat arti dari doa Yesus, yaitu doa Bapa kami ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Inilah sapaan kita kepada Bapa yang di sorga. Kita selalu menguduskan namanya. Dan kita diminta untuk kudus sepertinya. Kita juga minta kerajaan sorga itu terjadi di bumi seperti di sorga.
Inilah sapaan kita kepada Allah Bapa kita yang ada di sorga. Kemudian kita meminta beberapa hal. Yang pertama, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Rezeki berasal dari Allah. Dan di dalam doa Bapa kami, kita minta kepada Allah untuk memberi rezeki kepada kita. Maka mari kita meminta terus-menerus kepada Allah setiap hari agar Allah memberi kita rezeki yang secukupnya. Permintaan kedua adalah ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa kita masing-masing, seperti kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Inilah permohonan kita kepada Tuhan. Namun kita sulit sekali melaksanakan permohonan kita ini. Tuhan sudah mengampuni dosa kita, tetapi kita sajalah yang sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ingat, di dalam akhir bacaan tadi dikatakan, jikalau kamu mengampuni orang, Bapamu juga akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Allah Bapa juga tidak akan mengampuni dosa kita. Jadi mari kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Kita sesungguhnya sudah mendapat pengampunan yang luar biasa dari Allah. Namun karena kita egois, tidak mau mengampuni kesalahan orang, lalu akhirnya Allah juga tidak akan mengampuni dosa kita. Kemudian permohonan ketiga, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita minta supaya Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan, tetapi sering kita sendiri yang membawa diri kita kepada pencobaan. Misalnya, kita sedang lapar, kemudian kita melihat barang milik orang lain, misalnya pisang yang sedang tumbuh di kebunnya. Kita pergi ke kebun orang lain. Lalu apa yang terjadi? Karena kita lapar, akhirnya kita bisa memotong pisang orang lain dan membawanya ke rumah kita, lalu masak dan memakannya. Ini sebenarnya kita sendiri yang membawa diri kepada pencobaan. Atau misalnya, kita tahu bahwa di tempat sana ada perjudian. Lalu kita bawa diri ke sana. Kalau kita ada di sana terus-menerus, tentu kita akan jatuh juga di dalam pencobaan. Kita bisa ikut mengambil bagian dalam perjudian. Maka ketika kita meminta, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, maka kita juga mesti mawas diri. Tidak boleh membawa diri kepada hal-hal yang akan membawa kita kepada pencobaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, doa Bapa kami ini amat sempurna karena diajarkan oleh Yesus kepada kita. Maka rajinlah berdoa Bapa kami setiap hari. Mengapa? Karena memang doa ini sempurna. Kita memuji Tuhan, kita minta rezeki, kita minta pengampunan, kita minta supaya jangan membawa kita ke dalam pencobaan. Berarti sangat sempurna. Semoga kita sungguh-sungguh menghayati doa Bapa kami dan
menjalankannya di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.